Jadi ini namanya apa? Uh, short finite pilot well. Jadi paus pilot ini sudah sering ditemukan stranding di wilayah perairan Kabupaten Saburajua tahun 2019, tepatnya pada bulan Oktober. Sebanyak 17 individu yang stranding dan akhirnya bisa kita selamatkan sekitar 9 ekor, kemudian 8 ekor tidak bisa diselamatkan dan kita tangani untuk melakukan penguburan dan sesuai dengan SOP penanganan stranding paus. Nah, untuk hari ini ada sekitar 11 ekor, 11 individu yang stranding di Pulau Raijua, jadi agak jauh dari Pulau Sabu, tapi masuk dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua. Ini terdapat 11 individu jenis yang sama, paus pilot juga. Ukurannya ada yang panjangnya 2,5 meter, bahkan ada yang panjangnya sampai dengan 7 meter. Nah, dugaan saya biasanya paus pilot ini melakukan ruaya secara schooling atau bergerombol. Jika ada satu yang akhirnya mati, maka paus yang lain itu secara individu mereka akan tetap bertahan di situ. Nah, ini kalau saya lihat dari dokumentasi baik video maupun foto, ini menunjukkan bahwa ada satu individu yang besar yang ukurannya 7 meter. Ini merupakan pimpinan dari gerombolan paus pilot, sehingga paus pilot ini biasanya akan masuk ke wilayah perairan yang sempit di pantai-pantai yang pada saat pasang dia mengikuti pergerakan arus masuk ke arah pantai untuk mendapatkan makanannya. Nah, pada saat surut dia tidak cepat bergerak kembali ke perairan yang lebih dalam, sehingga terjebak di daerah intertidal atau daerah pasang surut. Nah, kelihatan sekali bahwa paus ini, pada tubuh paus banyak lecet, ini akibat terkena gesekan batu dan karang. Nah, ini dia berusaha untuk kembali ke perairan yang lebih dalam di daerah slope, tetapi karena sudah terjebak pada daerah batu dan berkarang sehingga dia tidak bisa keluar. Nah, tidak bisa keluar, dia berusaha untuk keluar, pada akhirnya terjadi lecet pada bagian tubuh sehingga dia mati. Sebenarnya paus ini karena pernapasannya menggunakan tidak beda sama ikan, pernapasan dia menggunakan paru-paru, sehingga dia lebih mampu untuk bertahan sebenarnya di permukaan di udara terbuka. Tetapi daya tahan ini bergantung pada seberapa banyak dia berada di dalam genangan air. Nah, karena ini sudah surut sehingga akhirnya dia tidak mampu untuk bertahan. Nah, tidak mampu untuk bertahan ini juga tidak bisa diselamatkan oleh masyarakat di lokasi tersebut. Nah, inilah yang harus kita lakukan, bahwa penanganannya yang saya lihat di video itu penanganannya secara manual dan belum sesuai SOP. Harusnya mereka menggunakan terpal atau untuk memasang tandu, dan terpal itu biasanya berisi air laut, tergenang air laut, sehingga paus itu dalam kondisi basah dan tidak akan mengalami luka dan lecet. Kalau saya lihat mereka mendorong di pasir. Nah, pada saat ini sebenarnya jam 10 pagi tadi sudah mulai surut, sehingga mereka terlambat untuk melakukan penanganan, sehingga mereka dorong. Dia sudah berada di pasir dan mereka dorong, pada akhirnya itu menimbulkan luka dan lecet. Nah, luka dan lecet inilah mengakibatkan walaupun sudah dikembalikan ke laut, tapi dia akan balik lagi karena sudah dipenuhi oleh luka, dan ini potensi terjadi kematian akibat